Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerjaan surga, Allah yang kami kenal sebagai Sang Penyelamat dalam kehidupan kami, kepadamu pada saat ini kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang boleh tercurah atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa dalam kerjaan surga, kami akan membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama dapat kami pahami dan boleh kami praktikkan dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu. Engkau taruh setiap perkataan dalam mulut hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan bisa disampaikan seturut dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Ya Bapa, taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, Engkau memberkati mereka. Engkau menyatakan kasih karunia dalam kehidupan mereka, sehingga kebenaran firman-Mu yang mereka dengar dapat mereka pahami dan mereka praktekkan dalam sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini telah saya persiapkan dari kitab Ratapan ayat pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Saya bacakan. Lembaga Alkitab memberi judul Penghiburan dalam Penderitaan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya beri tema kasih Tuhan mendapatkan sukacita. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, pastinya banyak suka dan duka yang kita alami. Pastinya kita pernah merasakan kebahagiaan dan juga kita pasti pernah merasakan kesedihan. Pasti kita pernah juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi di samping itu, kita juga pernah merasakan kesedihan yang mendalam. Yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya begitulah perjalanan atau keadaan yang akan kita alami selama kita masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, akan ada saatnya kita merasakan kesedihan. Dalam bacaan kita pada saat ini dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26, kita bersama-sama akan memahami bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan setiap umat manusia yang percaya. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dituliskan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, serta pertolongan Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kita. Tidak seperti misalnya permen yang kita makan, walaupun kita makan sedikit demi sedikit, tetapi tentunya juga akan habis.
Atau juga misalnya kita mempunyai banyak beras, bahkan berkarung-karung banyaknya, tetapi walaupun kita masuk sedikit demi sedikit, tentu beras itu akan habis. Tidak seperti dengan kasih atau kebaikan Tuhan. Kasihnya itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Mengapa, saudara? Karena kasih setia Tuhan itu begitu banyak besar. Begitu besar bagi kita, umat yang dikasihinya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita telah menghayati bagaimana betul besar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana tindakan kita sebagai umat manusia yang dikasihi Allah, bagaimana tindakan kita selama ini, apakah sudah sesuai dengan perintah Tuhan, apakah kita masih sering melakukan hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Padahal kita sendiri sampai saat ini terus merasakan bagaimana besarnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, sudah sepatutnya tindakan kita itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan itu memberikan kita sukacita. Tentunya kita menerima berkat dari Tuhan. Ketika kita merasakan anugerah Tuhan, kita merasakan sukacita. Nah, ketika kita merasakan sukacita itu, bagaimana tindakan kita atau cara kita untuk membalas kebaikan Tuhan? Pasti saudara, tentunya kita sebagai umat manusia yang dikasihinya diperintahkan untuk terus dalam kehidupan ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Ratapan 3, pasal 3 ayat yang ke-23, di situ dituliskan, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Selalu baru di setiap pagi, ayat ini sangat menarik untuk kita renungkan karena kita dapat memahami bahwa kasih Tuhan itu selalu baru. Sangat banyak hal yang Tuhan lakukan untuk kita umat manusia yang dikasihinya. Pertolongan Tuhan sangat banyak dalam kehidupan kita. Bahkan pertolongan Tuhan bukan hanya itu-itu saja, tetapi Tuhan memberikan hal-hal yang baru dan tentunya membuat kita merasakan kebahagiaan. Karena Tuhan mau agar kita sebagai umat manusia yang dikasihinya, terlebih umat manusia yang percaya kepadanya, itu merasakan kebahagiaan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kita merasa takut ketika kita merasa gagal, bahkan merasa bahwa kehidupan kita berada di situasi yang sulit seperti yang kita harus terus mengandalkan Tuhan. Karena tertulis dalam Ratapan 3 ayat yang ke-25, bacaan kita, di situ dituliskan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berniat atau berkerinduan untuk mencari Tuhan, misalnya kita sedang merasakan kesedihan, ketika kita merasa gagal, bahkan kita merasa tidak ada harapan lagi, dan kita datang berseru kepada Tuhan dan mencari Tuhan serta mengandalkan Tuhan, tentunya Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dari kesedihan yang kita alami, atau dari kegagalan yang kita alami. Tuhan akan menggantikannya dengan sukacita ketika kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati berserah diri hanya kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi
Marilah kita mengandalkan Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Walaupun mungkin kita memiliki keluarga, kita memiliki saudara yang banyak yang bisa menolong kita, tetapi semua sepenuhnya itu pertolongan yang sejati hanyalah berasal daripada Tuhan. Dan kita yakini bahwa sukacita yang sejati itu asalnya daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, marilah dalam setiap langkah kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi ataupun berkeluarga, haruslah kita selalu nyatakan dengan mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk kebaikan, untuk sukacita, untuk kebahagiaan yang Tuhan terus anugerahkan sampai saat ini. Mari kita menghayati bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan kita akan senantiasa memberikan sukacita di dalam hidup kita. Dan bahwa kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah berkesudahan. Serta kehidupan kita sepenuhnya haruslah terus memuliakan Tuhan. Amin.